Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo FX Fans, di video kali ini kami dari tim Efeksia bakal ngejelasin tentang apa itu Efeksia dan ada apa aja sih di dalamnya. Untuk itu biar teman-teman semua nggak ketinggalan info terkait Efeksia dan ada apa aja di dalamnya, teman-teman bisa ikutin video ini sampai selesai. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke penjelasan tentang Efeksia dan ada apa aja sih di dalamnya, teman-teman pasti penasaran kan, orang-orang hebat yang ada di balik Efeksia ini ada siapa aja gitu loh. Nah untuk itu teman-teman boleh lihat ke sebelah sini biar teman-teman tahu nama-nama orang hebat yang ada di balik Efeksia. Oke, karena teman-teman udah lihat, kita langsung masuk aja nih ke penjelasannya. Oke teman-teman, yang pertama aku bakal ngejelasin tentang arti dari Efeksia. Teman-teman bisa lihat di sebelah sini. Oke, Efeksia ini merupakan singkatan dari empowering, valuable, existent, important, dan authentic. Artinya yaitu pentingnya memberdayakan keberadaan masyarakat agar memiliki nilai serta kemampuan kreatif, khususnya perihal potensi pada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Nah, oke teman-teman, yang selanjutnya aku bakal ngasih tahu tentang makna logo dari Efeksia. Teman-teman bisa lihat ke sebelah sini. Ada 3 bagian. Yang pertama ada tangan, yaitu melambangkan tangan anak-anak yang ingin dan mampu untuk terus mengembangkan kreativitasnya. Yang kedua yaitu warna-warni pada tangan, yaitu menggambarkan bahwa anak-anak mampu berkreasi sesuai apapun yang dapat mereka kembangkan dan kreasikan tanpa adanya batasan pada satu aspek tertentu. Dan yang terakhir yaitu rumah, diibaratkan sebagai wadah bagi mereka untuk dapat terus berkarya kapanpun dan dimanapun, termasuk lingkungan tempat di mana mereka berada. Lalu, model bisnis navigator seperti apa sih yang kita ambil dan menjadi latar belakang dari terbentuknya Efeksia? Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah mengapa. Mengapa nih Efeksia hadir? Efeksia hadir karena kurangnya kepedulian orang tua terhadap pentingnya pengembangan kreativitas anak. Banyak dari orang tua yang hanya fokus pada kemampuan akademik seorang anak. Padahal tidak semua kemampuan anak bisa dipukul rata. Beberapa anak ahli di bidang non-akademik seperti bidang seni dan juga kreativitas yang lainnya, yang ternyata ketika dikembangkan nih nantinya akan memberikan dampak yang positif loh bagi anak itu sendiri maupun lingkungan sekitarnya, sehingga anak juga dapat bersaing di era yang semakin berkembang yang juga ternyata dalam praktiknya membutuhkan soft skill dalam berpikir kreatif. Selanjutnya, apa layanan utama dari Social Enterprise? Yaitu memberikan pemahaman pentingnya kepedulian terhadap pengembangan kreativitas bagi generasi muda saat ini, khususnya anak-anak, dan kami ingin membantu anak-anak tersebut dalam mengembangkan kreativitas yang mereka miliki dengan cara melakukan praktek dan pemahaman yang telah diberikan dalam bidang kerajinan, sehingga mereka dapat memaksimalkan kemampuan dirinya. Selanjutnya, siapa yang kita layani? Social Enterprise sebenarnya mengutamakan penerima yang membutuhkan bantuan layanan dan perlu dibersamai. Layanan solusi sosial sudah banyak, tetapi masih belum efektif untuk membantu masyarakat yang masih lebih banyak membutuhkan layanan. Social Enterprise kami memiliki target layanan yaitu anak-anak untuk dapat kita berikan edukasi dan praktek secara langsung serta kesadaran kepada para orang tua melalui media sosial mengenai pentingnya kreativitas yang seharusnya dimiliki oleh seorang anak. Dan yang terakhir, bagaimana kelompok kami bekerja, yaitu kami menggunakan sosial media seperti WhatsApp dan Instagram sebagai media perantara kami untuk menyebarluaskan social enterprise kami agar mulai dikenal oleh masyarakat dan memiliki impact yang positif di lingkungan sekitarnya, terutama pada orang tua yang peduli tentang kreativitas yang dimiliki oleh sang anak. Yang kemudian kegiatan social enterprise kami dilakukan secara offline dan dilakukan pertemuan secara seminggu sekali, yang dimana di minggu pertama kami melakukan pengenalan dan di minggu-minggu selanjutnya kami melakukan pembuatan sebuah karya-karya kepada anak-anak. Dan kami juga mengharapkan terjadinya komunikasi dua arah antara tim kami dengan kedua orang tua agar dapat berbicara mengenai potensi anak-anaknya untuk dikembangkan melalui pembuatan sebuah karya.
Selanjutnya, kelompok kami bekerja sama dengan tim Paper Relay dalam menjalankan proyek ini, yaitu dengan menyebarkan video-video atau tutorial yang telah dibuat oleh tim Paper Relay yang kemudian diserahkan kepada anak maupun orang tua agar mereka dapat membuat sebuah karya secara mandiri dengan melihat tips video atau tutorial yang telah dibuatkan. Setelah menetapkan model bisnis navigator berupa BAMS, kemudian kami menetapkan visi, misi, dan juga values dari social enterprise yang akan kami bangun. Lalu, apa sajakah visi, misi, dan juga values tersebut? Mari kita simak pada paparan video selengkapnya. Yang pertama ada visi. Visi kami adalah Efeksia dengan langkah kecil untuk sebuah perubahan, bertekad membersamai anak-anak mengembangkan potensi keberlanjutan ke arah yang lebih baik. Berikutnya, misi. Adapun misi dari social enterprise kami diantaranya yaitu 1. Memperkuat fondasi cinta tanah air dalam diri anak-anak. 2. Meningkatkan daya kreativitas dan berpikir kritis dari seorang anak sejak dini. 3. Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada anak-anak dalam pembuatan karya. 4. Membuat karya yang memiliki nilai jual sehingga memunculkan rasa bangga dalam diri anak. Terakhir ada values. Adapun values atau nilai yang kami pegang sebagai social enterprise, yaitu tulus dan berani. Pertama ada tulus, yakni ketulusan kita dalam mengajari anak-anak, karena pada dasarnya memerlukan ketulusan serta kesabaran yang tinggi dari setiap anggota Efeksia untuk menjalankan misi dengan maksimal. Lalu yang kedua, ada berani. Berani dalam hal ini adalah berani mengambil resiko untuk mampu membersamai anak-anak agar dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Selanjutnya ada gambar kegiatan wirausaha, yaitu anak-anak diharapkan dapat mengembangkan kreativitas mereka yang kemudian diarahkan untuk membuat sebuah karya yang memiliki nilai jual sehingga dapat berkelanjutan dan memiliki efek positif baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya ada solusi yang ditawarkan. Yang pertama ada pengembangan kreativitas anak-anak dengan kegiatan bersama Efeksia melalui pembuatan kerajinan. Yang kedua ada pengajaran pendidikan baik secara karakter maupun umum. Dan yang ketiga konseling dengan orang tua terkait potensi anak. Macam-macam kegiatan apa sih yang akan dilakukan Efeksia bersama dengan anak-anak? Yaitu pertemuan seminggu sekali nih bersama anak-anak dengan pengenalan di minggu pertama dan memulai dengan pendataan minat dan bakat anak-anak di minggu kedua. Nah, di sini nih difokuskan pada sisi kerajinan, kemudian melakukan pembuatan karya di minggu ketiga serta pendampingan dan pengawasan di minggu-minggu selanjutnya. Kami mengharapkan dapat mencapai goals tim di minggu ketujuh serta dibarengi dengan adanya komunikasi dua arah antara tim Efeksia dengan orang tua dari anak-anak untuk bisa berkoordinasi terkait potensi dari anak-anaknya, serta juga akan ada asesmen-asesmen di setiap pertemuan untuk mengukur tingkat semangat belajar dari anak-anak nih, dan juga agar kita bisa menilai masalah apa yang dihadapi dalam proses belajarnya anak-anak, sehingga tim Efeksia ini bisa membantu setidaknya bukan hanya dalam hal belajar, tetapi si anak-anak juga bisa menciptakan karyanya sendiri, seperti itu. Dari semua yang telah dipaparkan sebelumnya, maka kami, tim Efeksia bisa menyimpulkan bahwa krisis kepercayaan orang tua kepada anak nih sejak dini mengenai tingkat kreativitas setiap anak. Nah, orang tua ini tuh lebih cenderung fokus gitu pada akademiknya anak-anak, padahal tidak semua anak bisa dipukul rata hanya dengan ukuran sebuah nilai bagus di dalam raport. Sehingga tim Efeksia memilih untuk fokus dalam penyelesaian masalah sosial di bidang ini dengan beberapa kegiatan yang akan dikembangkan untuk kedepannya. Seperti itu. Oke teman-teman semua, karena kita udah ngasih tahu ke teman-teman semua nih tentang arti dari Efeksia sampai yang tadi kesimpulan masalah. Mungkin sekian dari Efeksia, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Pokoknya support terus Efeksia dan tetap membersamai anak Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.